jalan Karena lurus Alkitab jalan tidak lurus pernah mengatakan bahwa satu-satunya. kalau lu percaya Kristus, Bukan begini. Kalau bro berkata saya adalah pengikut jalan lurus, kan jalan yang lurus itu hanya satu di Alkitab. Memang ada berapa jalan lurus? loh, lah iya, dari dulu sampai sekarang tuh yang namanya Tuhan tuh nggak pernah merasa punya saingan. Tuhan itu Bukan. satu. Tujuan Bapak adalah Yesus adalah juru selamat. Oke, Nangkep yang saya maksud nggak? Cak Lontong nangkap nggak maksudnya apa ini? Soalnya Aku masih bingung. soalnya gini, sebentar. Soalnya gini, di awal dia berkata jalan lurus Yesus. Di pertengahan dia membuat suatu sistem standar ganda. Di terakhir dia mengeliminasi ucapan di awal dan ucapan pertengahan. Saya bingung, coba jelaskan lagi. Iya. Aku juga Ini bingung. makanya- Gini loh Pak makanya Gurunda. Sebentar Pak Gurunda. Kita coba samakan frekuensi dulu. Menurut Anda jalan yang lurus itu adalah jalan keselamatan bukan? Atau jalan ke Iya. Roma. Lu nggak pernah baca Alkitab? Loh, Lu baru kan makanya- jadi anak orang Kristen berapa lama? Makanya aku katakan tadi kalau aku bawa ayat Alkitab kamu percaya nggak gitu loh. Kamu katakan gini. Tapi kan kamu bawa Alkitab kepada saya. Betul nggak? Gini, karena saya tahu kamu kan di bawah saya. Ayat yang kamu bawa itu mau menunjukkan Yesus siapa? Bukan Yesus juru selamat. Itu loh yang termasuk Kristen melenceng gitu loh. Loh. Sebentar kamu tuh kok paranoid banget. Untuk mengatakan kalian itu boleh dibunuh gitu ya. Karena gini Bang Ali ya, Tritunggal itu sebenarnya sudah hancur, tapi hanya karena modal tegar tengkuk aja mereka gengsi. Hancur lebur sebenarnya sudah. Bro, aku juga Tritunggal, bro. Udah Tritunggal KW jangan pamer lah kalau Tritunggal KW. Terus Susah payah dapat buku ini bro, disembunyikan masalahnya. waduh. Iya, serius. Coba kita halaman 8 ya. Mereka lagi konsili ini lagi mendengarkan kita. Tuh Malikil udah bongkar-bongkar sejarah gereja. Nggak tahu malu dia. Iya memang kalau sejarah jahat kenapa ditutup? Anda disebut ini nih Pak. Malikil, Anda disebut melacurkan iman katanya. Mulai karena iman saya bukan Tritunggal. Kerja sama Muslim katanya untuk dapat makan. Malikil cuma Jangan-jangan jawab Bang Ali gitu. nih yang bayarin Malikil jadi kayak gini ya. Di belakang layarnya Paus Martin ke-6 bakar hidup-hidup kawan. Tuh. Jadi sangat tidak mungkin Tritunggal itu ajaran yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, nggak mungkin. Pasti Rosetan yang mengajarkan itu. Mamamu. Ya kita bicara jujur, bukan artinya kita ini ya, bukan. Kita apa adanya saja. Karena memang Tritunggal itu bukan produk dari Tuhan. Tapi kalau Bro Herdi di sini Tritung nggak ada yang berani naik. Tadi kawan saya siapa? Ah, ini Ben Afram katanya ada Tritung, makanya saya datang. Oh, tadi ada banyak. Oh, Makanya Ani langsung habis ngasih tahu lu, Ani langsung meluncur ke sini naik. Maunya Ani biar nggak turun, makanya Ani kasih dikit-dikit biar bertahan nahan mereka nggak nurun. Tapi ini mana nih Herdi nggak naik, giliran tinggal satu, barang naik. Aduh, alamak kelamaan. Si Marlon ada tuh di bawah tadi, Aduh. gua lihat. pusing saya kalau dengan Marlon bro, cari Tritung yang lain. Nerocos aja dia. Si Herdi ini sama saya bingung. Dia bilang Yesus Bapa atau bukan, saya bilang benihnya ilahi ya kan, bingung lagi. Tritung enggak, Wanes enggak ya kan? Ya enggak bro, Bu Herdi. Apa itu Tritung enggak? Apa lu? Wanes enggak? Saya enggak kenal. Wanes itu apa bro? Coba, Wanes itu apa? Wanes itu Ya aku nggak ngerti orang, pokoknya gini loh, yang aku tahu yang namanya Herdi itu Wanes, Samuel Wanes, ya aku nggak ngerti. saya nggak ngerti. Aku lah, ya yang Wanes itu Wanes itu mungkin gini. sejenis rendang atau sejenis kolak kacang hijau. bukan. Atau? Wanes itu sama dengan saudara Muslim, tauhid gitulah. Oh, Mungkin loh. Tauhid. Bener nggak? Wanes. Tauhid tapi dalam bentuk beda. Ini versi Kristiani, itu versi Ada Edis tuh di bawah. Itu, Kabur Edis kabur. Alamak, mau disuruh naik malah kabur. Mana lah suhu semua di sini. Edis itu siapa Edis? Enggak, Edis itu siapa? Kayaknya Edis. nama itu besar loh. Edis sudah Debat terbesar butar. ya, Edis. Kristiani sudah butar, apa bro. Muslim?
Enggak. Tritung, Mana ada Dengar tuh Muslim? Kristiani mau Kristiani mau. Tritung, Kristiani. Oh, Muslim. Tritung. Woi, Tritung bukan Muslim. Oh. Tapi nggak jelas juga. Jadi Bro Edi Tornado kalau melabeli orang harus tahu label itu artinya apa. Karena sampai detik ini nggak Oh, ada gitu orang ya. yang iya. Saya nggak ngerti apa itu Wan, sejenis rendang atau sejenis kerupuk atau kolak kacang hijau kah atau apa? Saya nggak tahu. Empek-empek kah atau sejenis lontong? Ah, lontong. Gitu. Iya, saya nggak tahu itu apa itu Wan. Aduh. Saya jadi bingung kalau begini ya. Nah, Ya udah, itu. saya ngikuti aja nih apa ini. Bro, Iya, Bro iya. Tornado bingung apalagi saya. Oh Ini gitu sebenarnya ya. enakan di Komal Islam loh. Kalau aku nonton Bang Herdi ya, misalnya di Komal Tritung, boro-boro dia ngasih paparan, narik napas aja udah dipotong-potong tuh kalau di Komal Tritung. Nggak ada kesempatan dia kasih ngomong. Bernapas saja langsung dipotong. Salam bro, ini kayaknya Malikil manggil saya tadi lontong. Wih, bukan bro. Saya tanya ke Pak Edi Tornado. Wahnes itu apa, sejenis rendang atau sejenis lontong atau sejenis apa itu? Kayaknya jenisnya itu lontong jengkol bro. Oh, lontong jengkol tuh Bro Edi Tornado. Catat tuh, itu Wahnes Gini bro, pengertiannya. lepas dari saya tahu atau enggak, tapi yang jelas Wanes itu kayaknya benci banget sama Tritung. Sebenarnya Tritung juga benci sama Wanes kayaknya loh. Enggak lah. Kayaknya. bro. Enggak. Enggak ya? Sebenarnya gini loh Ed, itu kan masalah Gimana, ditarik gimana? masalah sejarah zaman dulu gitu loh Ed. Yang merepresif itu justru Tritung terhadap denom lain, sampai Oh, gitu terjadinya di Anatema sampai Excom. Jadi tidak bisa disalahkan ketika sampai tentang- hari ini tuh masih ada rasa gitu ya. Tentang Wahnes itu. Ini kan saya mencoba melepas Bukan. rasa humanisme saya terhadap teman-teman saya gini. Memang saya lihat, saya nggak mau belain siapa-siapa ya. Si Wawan sama si Edo itu memang ngomongnya tengil gitu. Nah, nggak tahu mungkin dari pihak yang di luar Tritunggal itu efek dari ketengilan mereka atau memang di situ juga ada yang tengil juga gitu. Ini saya mandang secara objektif loh. subjektif. Ya kan kayaknya gitu, aku lihat, aku juga ketika aku masuk di tempatnya Wawan dan Edu yang notabene adalah Bro mungkin dapat senternya masuk Tritung dapat gitu ya. gelar Memang bidat ngomong mereka nggak? itu tengil gitu. Dapat gelar bidat nggak Bro masuk di situ? Siapa? Aku. Nah, Loh, saya ini rajanya debat Kristennya Kristen, mereka nggak ada yang berani dengan saya termasuk orang Wawan. artinya Loh, Bro, coba, Bro, berani nggak bilang iya saya bukan, tidak? bukan. Saya pengen tanya, Bro, dapat gelar di situ nggak, gelar bidat? Dapat nggak? Dapat Raja Bidat dia gelarnya Raja Bidat. Enggak. Sebelum Edi dibilang Raja Bidat. langsung di wisuda ya. Gelarnya bidat gitu, wisuda gelar bidat. Erben, dengar dulu, dengar. Erben, Edo, Wawan tuh nganggap saya guru. Nggak berani bilang cabidat. Edo itu dulu musuh saya, sekarang hormat sama saya. Oh gitu ya. Oh, lolos berarti Bro. Samuel juga, Samuel Sihaan. Duh, Wanes, Tritunggal sama saya nggak ada yang berani. Coba bawa sini siapa? Iya, masalahnya nggak ada Wahnes di sini Bro. Mau panggil siapa? Oh, yang maksudnya kalau lo punya temen yang kamu dengar Wanes ya silakan dengan saya. Maksudnya gini loh, saya itu kan tidak di Tritunggal dan tidak di Wanes. Kita masih lagi nyari-nyari nih, Wanes itu siapa sih? Siapa Wahnes Saya sebenarnya? juga nggak ngerti. Dari Kalau tadi kita cari bro, betul nggak Bro Malikil? Kita pengen tahu tuh Wanes itu apa sih, jengkol? Saya juga nggak begitu penting Wanes itu apa, Tritunggal apa, Nggak saya juga jelas. nggak begitu penting. Berarti Jadi mesti saya tanya pusing. Tritung nih, mesti tanya Tritung. Nanti dia bisa jelasin apa itu Wanes gitu. Kalau Tritung gitu. banyak. Coba Pak Amir, cari Tritung Pak Amir, naikin Pak Amir. Biar Marlon, dijelasin. Kalau Bro Edi, kalau bukan Wahnes, kalau bukan Tritung apa? 100. Ada plus, ada plus bro. Saya gini. Lu kan Alkitabiah kan. Saya Kisah Para Rasul 24 ayat 14. Saya sekte Jalan Tuhan. Oh, jalan Kisah Para Rasul 24 jalan ayat lurus. 14. Oke, jalan lurus. Enggak, baca aja lu baca Kisah Para Rasul 24 Iya, ayat jalan 14. lurus itu namanya. Dulu nggak ada kata Kristen. Jalan lurus itu namanya. Si Ratul Mutakim itu ya. Ya, Marlon naik Marlon. Jalan lurus. Ayo Ya, kalau pengikut jalan lurus berarti Jesus only dong.
Ya apapun, tapi kan dalam perjalanan nanti ada ayat-ayat yang saya tidak bisa disebut Yesus only, saya tidak bisa disebut Tritunggal, saya tidak bisa disebut apapun. Bukan jalan Karena lurus Alkitab jalan tidak lurus pernah mengatakan bahwa satu-satunya. kalau lu percaya Kristus, Bukan begini. Kalau bro berkata saya adalah pengikut jalan lurus, kan jalan yang lurus itu hanya satu di Alkitab. Memang ada berapa jalan lurus? loh, lah iya, dari dulu sampai sekarang tuh yang namanya Tuhan tuh nggak pernah merasa punya saingan. Bukan. Tuhan itu satu, tapi dia Iya, bukan keberadaannya. Iya. Saya pengen klarifikasi nih. Menurut Bro Edi di dalam Alkitab ada berapa jalan lurus? Ya jalan lurus menurut orang masing-masing dong. Orang Buddha merasa dia punya jalan lurus, orang Muslim merasa punya jalan lurus, lo punya merasa jalan lurus, si Erben merasa punya jalan lurus. Itu kan subjektif, bro. Kita nggak bisa ngomong. Iya, kita lagi berbicara objektif menurut Alkitab. Jalan lurus itu siapa? Itu loh. Oke. Nah, sekarang saya persempit. Jalan lurus untuk apa? Keselamatan. Lah jelas lah untuk bertuhan, apa untuk memang? Memang untuk pergi ke rumah Untuk makan apa? Untuk keselamatan lah. Oke. Kalau jalan lurus untuk dugem. Bukan gini. Karena ada di aliran kekristenan, aliran kekristenan yang jalan lurus itu bukan keselamatan, tetapi Yesus itu siapa? Tuhan atau manusia. Nah, menurut saya itu bukan jalan lurus. Yesus tidak pernah mau menyatakan dirinya dia siapa, karena rencana Bapa bukan menyatakan dirinya siapa, tetapi jalan lurus tadi yang dikatakan Heri, keselamatan. Bro, menurut Anda itu jalan lurus itu tentang jalan keselamatan atau jalan ke dugem gitu loh, Bro, kira-kira? Nah, kalau saya begini Bang, kalau Anda di Muslim kan dikotomi itu selamat atau tidak toh. Kok saya Muslim? Oke. Oh, saya nggak paham. Jadi bro, saya paham. Warnanya terlihat bro, Cak Lontong. Gini. Terlihat dia penganut dikotomi. Udah, lanjut. Oke, lanjut. Terlihat warnanya. Kamu jangan fitnah, Herdi. Tadi Anda bilang dikotomi Yesus. Tadi Anda bilang dikotomi Yesus. Saya ngomong. Sebentar dulu. Kamu jangan fitnah dengan saya. Dilihat orang Muslim. Oke, klarifikasi lagi. Oke. Tak kira sahabat kita tadi itu orang Muslim. Makanya saya bilang orang Muslim itu taunya kan jalannya keselamatan dan bukan. Nah, kalau orang Kristiani enggak. Tentang dikotomi tadi maksudmu apa? Tentang dikotomi tadi. Makanya kamu jangan jadi nggak cerdas dengan saya, harus cerdas. Pelan tak terangnya. Nah, orang Kristiani sendiri. Maksudnya klarifikasi dulu dikotomi tadi itu apa maksudnya coba? Ini sedang tak klarifikasi. Lo yang cerdas, jangan takut-takut gitu, biasa aja gini. Orang Kristiani itu sekarang ini dia bilang jalan lurus itu sebenarnya fokusnya sedang bertabak. Makanya tadi gua tanya sama lo, maksudnya jalan lurus menurut lo apa? Oh, keselamatan, oke, berarti bener. Tapi sekarang ini ada yang dikatakan jalan lurus itu maksud Bapa kepada dunia ini yaitu menyatakan Yesus itu siapa, padahal enggak gitu, menyatakan bahwa Yesus ini juru selamat. Nah, Kristiani yang agak mencong, dia sedang mengatakan bahwa jalan lurus itu adalah Yesus itu Tuhan dan bukan. Sebenarnya itu bukan tujuan Bapa. Tujuan Bapa adalah Yesus adalah juru selamat. Oke, Cak Lontong nangkap enggak maksudnya apa ini? Soalnya aku masih bingung. Soalnya gini, sebentar. Soalnya gini. Di awal dia berkata jalan lurus Yesus. Di pertengahan dia membuat suatu sistem standar ganda. Di terakhir dia mengeliminasi ucapan di awal dan ucapan pertengahan. Saya bingung, coba jelaskan lagi. Aku juga ini, makanya, gini loh Pak Gurunda. Sebentar Pak Gurunda. Kita coba samakan frekuensi dulu. Menurut Anda jalan yang lurus itu adalah jalan keselamatan bukan? Atau jalan ke Roma? Iya kan? Enggak, jalan keselamatan bukan jalan pengenalan Yesus itu siapa. Nah, jadi ini mulai jalan keselamatan itu seperti apa, Bro? Kamu jelaskan dulu. Bagus. Jadi kalau Anda sudah tahu bertanya, itu saya jawabannya akan berbeda dengan yang tidak tahu bertanya ya. Gini. Jadi gini, kekristenan ini sedang mengalami yang namanya degradasi. Bahwa sebenarnya maksud Bapa kepada Yesus adalah menyelamatkan. Yesus itu dilihat sebagai juru selamat, bukan sedang menekankan bahwa Yesus itu Tuhan atau manusia. Nah, kekristenan yang agak melenceng. Oke, bentar. Kita klarifikasi dulu. Menurut Anda Yesus itu Tuhan bukan? Yesus ketika malaikat Gabriel, saya tanya, kata Tuhan itu kan menurut Anda Yesus Tuhan bukan?
Yesus itu berfase, bro. Nah, saya tanya Anda, Saya Yesus itu tanya. menurut Anda berfase apa tidak? Tidak ada fase, Loh, tidak ada. dia- Oke, gini ya. Oke, gini. Jadi coba Ketika jawab Anda- jujur ketika- sebentar, gini, ketika Anda- bro, tenang gini. Kalau Anda tanya, apakah Yesus itu sejak lahir dia mati lalu bangkit? Itu Tuhan seru, tidak ada fase, dia tidak pernah menjadi Tuhan, Makanya nggak ada. saya- Sebentar. makanya saya Saya diberi kesempatan, saya jelaskan versi saya dulu, baru saya tanyakan Anda supaya Anda punya acuan untuk menjawab. Oke, gini. Yesus tidak pernah off jadi Tuhan. Yesus tidak pernah off jadi Allah. Yesus tidak pernah off jadi Bapa. Itu saya. Nah, saya tanya kepada Anda, apakah Anda percaya Yesus Tuhan? Yesus kurios. Aduh, ditanya apa? ini Jawab apa? aku jawab sedikit Bang Malikil. Ini yang aku maksud. Ini yang aku maksud Kristen setengah mateng. Aku tuh lebih menghargai Bang Herdi karena dia dengan keyakinan penuh loh, dengan kebanggaan penuh bahwa Yesus itu Tuhan, Bapa itu Iya, Yesus nggak itu, walaupun beda iman aku menghargai daripada setengah-setengah. Oh Yesus begini begono begini ini Kristen setengah mateng. Standby. Nah, saya lebih senang dikatakan Kristen setengah matang daripada saya menghindari Jadi pisang Alkitab. sale kepada bro, Alkitab. pisang sale bro. Nggak apa-apa, kita diskusi aja sampai 2 hari nggak apa-apa. Yang penting saya dicela nggak apa-apa. Yang penting diskusi. Gini, ada ayat. Jelas. Gitu loh. Silakan. Gini. Artinya begini. Oh, lanjut, lanjut. Ya, aku pertanyaan aja pertanyaan Malikil. Menurut Anda itu Yesus itu penebus, juru selamat nggak? Tuhan nggak? Allah Iya, nggak? betul. Tapi Betul. kalau dia Allah, Yesus itu bukan Bapa. Yesus Jadi- itu juru selamat tapi bukan Bapa. Jadi gini, Oh, bukan Bapa. Anda meyakini Yesus itu penebusmu nggak? Ya, betul. Oke, Yesaya 63:16. Coba kamu baca. Bapak penebus. Ya bacalah, lo yang butuh kok. Oh, Lo kan Cak, murid gua, Cak, bawahan Cak. gua. Lo Kalau lo yang butuh. beliau editor Nado ini tidak percaya perjanjian lama, Cak. Itu tuh. Iya, Cak, salah. Saya lupa kasih tahu. Perjanjian lama bagi dia sudah tergenapi, jadi nggak berlaku lagi ya. Lanjut, Cak. Ya. Jadi kalau Anda mengaminkan Yesus adalah penebusmu, kamu coba baca Yesaya 63:16. Siapa? Lo tuh bawahan gua, lo baca sendiri. Lo yang butuh, gua nggak butuh. Lo baca sendiri dong, suruh-suruh. Pak Amir, saya izin mandi Dirimu dulu tuh ya. Cak, lanjut Ah, dulu, loh, Cak. Saya izin jangan mandi. kemana-mana, jangan. Enggak, saya parkir Jangan akun. pergi dulu. Saya monitor di sini kok. Standby. Oke, lanjut. Ini monitor lagi mandi dulu. Iya, bro. Monitor ID Bande itu. Jadi Ya, kalau saya tuh nggak kemana-mana. Ayo diskusi, oke. Nggak kemana-mana gua itu. Dari dulu menghadapi siapapun saya santai biasa. gini bro. Dulu panas, bro. Aku Oke. ulangin lagi bro ya. Boleh. Anda mengimani bahwasannya Yesus itu adalah penebus nggak bro? Jadi gini, Yesus itu kan Bapa kan punya rencana di Kejadian 3 ayat 15. Itu namanya proto evangelium. Dia dikatakan bahwa keturunan perempuan ini akan menemukan kepala si iblis kan. Nah, Yesus ini adalah utusan sebagai sarana untuk menggantikan manusia yang seharusnya mati. Nah, Jadi artinya otomatis bagimu- bahasa manusia adalah penebus. Jadi artinya bagimu tuh Yesus tuh cuma hanya utusan, sekadar utusan yang mendapatkan otoritas yang lebih tinggi gitu. Begini, jangan fitnah dulu. Makanya kalau dengan saya, jangan fitnah dulu. Sebelum saya ngomong, jangan kamu klaim dulu gitu loh. Caranya dengan saya gini, jangan begitu. Jadi saya bilang Yesus itu adalah utusan yang Bapak panitianya untuk menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Nah, itulah sebenarnya titik Injil itu di situ. Bukan Itu. Yesus ini Tuhan atau manusia itu Bro bukan. Gurunda. Anda pingin tahu Gimana? siapakah Kristus itu nggak? Anda pingin tahu nggak? Enggak. Pingin tahu ya? Enggak. Kita sama-sama Enggak pingin tahu penting ya? itu. Nggak penting. Loh, saya nggak penting karena bagi saya manusia diselamatkan itu sudah tujuan ilahi, bukan Gini loh, Yesus kita kan itu harus- siapa. Gini bro, kita kan harus tahu Kristus itu siapa sih sebenarnya. Nah, itu yang saya anggap itu Kristen yang melenceng, itu menekankan Kristus itu siapa, Oke. bukan dia itu juru selamat. Oke. Nah, Anda melenceng, Anda. Kamu percaya Alkitab nggak? Enggak. Alkitab itu tulisan, itu kertas. Aku percaya Yesus. Jadi artinya kamu nggak percaya Alkitab? Yang tertulis dalam Alkitab, ayat Alkitab kamu percaya nggak? Loh, kita nggak boleh percaya sama firman dong, percaya itu sama Yesus dong. Waduh. Gimana sih?
Alkitab kan ada yang namanya Daud berzina. Enggak, Lu sekarang apa yang kamu percayai? enggak gini loh. Yang sekarang Loh. kamu pegang, kamu imani itu Alkitab atau ada Alkitab yang lain? Begini, Alkitab itu hanya jari. Sekarang Yesus di dalam saya. Saya nggak butuh itu lagi. Yesusnya di dalam saya manusia Allah. Jadi gini loh, maksudnya kalau aku terangkan tentang Kristus dalam Alkitab itu kamu percaya nggak? Loh, gini. Itu bukan tujuan Bapa kepada Yesus. Bukan tujuan. Itu bukan tujuannya. Jadi Gini loh Gundar. saya bilang tadi. Sebentar Gundar. Sekarang patokan imanmu itu dasarnya apa? Kalau aku membawa ayat kepada kamu percaya nggak kalau aku bawa ayat Alkitab kepada kamu? Gini, kamu kan kelasnya masih teori kalau bawa ayat Yesus itu siapa? Yesus itu sudah tinggal dalam saya. Jadi lu tinggal lu, ya ada nggak Yesus dalam dirimu? Ada nggak? Nggak, dasarnya kamu itu yang bisa bicara seperti ini dasarnya apa? Di mana dasarnya? Kan Yesus bilang, barang siapa percaya denganku, aku akan tinggal di dalam dia. Kan dia di dalam saya. Di mana? Lalu, Di mana itu? Oh banyak. Lu nggak pernah baca Alkitab? Loh, Lu baru makanya- jadi anak orang Kristen berapa lama? Makanya aku katakan tadi kalau aku bawa ayat Alkitab kamu percaya nggak gitu loh. Kamu katakan gini. Tapi kan kamu bawa Alkitab kepada saya. Betul nggak? Gini, karena saya tahu kamu kan di bawah saya. Ayat yang kamu bawa itu mau menunjukkan Yesus siapa? Bukan Yesus juru selamat. Itu loh yang termasuk Kristen melenceng gitu loh. Loh, sebentar kamu tuh kok paranoid banget. Aku ini ingin menyampaikan Kristus itu siapa sesuai dengan di Alkitab, bro. Sekarang kamu orang Kristen katakan itu kepada saya, Gini, baru sebentar. Kamu mau menyatakan Kristus itu siapa? Itu terserah lo, itu anak buah lo. Tapi Kristen yang benar tidak mau tahu Kristus itu siapa. Yang pertama dia juru selamat. Udah enggak? Anda nangkep nggak yang saya ngomong? sekarang kamu tahu dia juru selamat itu dari mana? Ya kan dari tulisan Matius, Markus, Lukas, Yahya. Itu di mana itu? Di Alkitab atau di mana? Ya kan itu di tulisan mereka. Sebelum dijadikan buku Alkitab, Kristen mula-mula sudah ngerti itu. Loh, ini bingung, ini ngomongnya apa? Lu nggak bingung. Lu kan produk Kristen sekarang yang sudah ada Alkitabnya. Zaman saya zaman abad mula-mula belum ada Alkitab tertulis, terbentuk belum ada. Makanya lu belajar dulu kalau sama saya. Sebentar Gurunda. Jadi sekarang imanmu itu, kamu mengetahui segala sesuatu itu yang kamu imani itu dasarnya apa, Gurunda? Dasarnya banyak, bro. Ada tulisan Injil, ada sejarah. Banyak loh. Jadi kamu nggak percaya? sejarahnya di mana? Sejarah mana yang kamu bawa selain Yosephus nulis bahwa ada seorang yang disalib, bangkit. Yosephus terus cerita-cerita rakyat, terus Matius, Markus, Lukas, Yahya. Emang lu cuma satu dasarnya tahu Yesus? Aku nggak ngerti. Ini kamu iman nggak kamu ngerti, itu karena kamu dasar nggak level dengan aku. Karena pengetahuanmu tuh masih kecil. Karena kamu belum level dengan aku. Om Badai mau nanya dong Om Badai. Boleh. Iya, Om Badai kan meyakini kalau Yesus itu Tuhan Allah. Tapi kenapa? Enggak, saya nggak meyakini, Saya nggak meyakini. Yesus itu manusia utusan. Dan dia menyelamatkan kita. Loh iyalah. Lah kan ketika gini loh. Ketika Paulus kan bilang ya, Paulus di dalam Om Badai, Yesus itu ciptaan bukan? Dia pencipta yang menjadi ciptaan. Pencipta yang menjadi ciptaan, paham nggak? Beda dengan ciptaan lo ya. Pencipta yang menjadi ciptaan itu seperti apa? Nah, itu dia. Itu yang terhitung sama Wallace nggak ngerti. Makanya belajar dulu sama kamu saya. jelasin dong. Pencipta yang menjadi ciptaan itu seperti apa? Coba kami ingin dengar. Begini. Kalau Jadi ketika Om Badai, darah dan daging itu ciptaan atau bukan? Enggak, gini loh bro. Jadi gini, dia jelaskan sebentar. dulu. Pencipta yang menjadi ciptaan itu seperti apa bro? Itu namanya kristologi bro. Nah, moga-moga ini didengar semua orang Kristiani baik Tritunggal maupun Oneness. Jadi gini, ada orang yang bilang bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Teologia bilang begitu. Saya tidak setuju. Kan boleh kan? 200% itu. Nah, kalau saya begini, kalau bedanya dengan kitab Maryam, kalau orang di saudara Muslim kun fayakun, roh itu ciptaan. Tapi kalau di Kristiani dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Tetapi
Itu namanya being human. Ketika dia masuk di embrio, dia being human. Kenapa? Karena dia besar dari alamiah, dari susunya Maria dan tumbuh makanan yang dimakan Maria. Dia being human dan start from zero. Dia being human. Being human tuh jadi manusia. Gini, sebentar. Gurunda, sebentar. Kamu jelaskan pencipta yang menjadi ciptaan itu seperti apa konsepnya? Ya ini tadi saya jelaskan, pencipta itu kan tidak bisa masuk di dunia ciptaannya, karena kalau masuk meledaklah bumi ini. Nah, Sekarang gini, maka dia Yesus ini pencipta atau ciptaan menurutmu? Yesus ini bukan Bapa, bukan Allah. Dia Enggak. adalah Allah yang menjadi ciptaan. Nangkep nggak? Kamu cerdas nggak? Bapak bukan Enggak, Allah, Yesus- tapi Allah yang menjadi ciptaan. Iya, Betul. Jadi sebenarnya Yesus Nah, ini kalau siapa? Yesus ini Dia pencipta Gimana? atau ciptaan? Gitu aja pertanyaan saya. Yesus oke. adalah pencipta atau ciptaan? Yesus adalah pencipta yang menjadi ciptaan. Kita nggak bisa bilang pencipta itu datang ke bumi meledak. Itu yang namanya hetero omnipresent. Enggak, sebentar. Banyak teologi ya, hetero omnipresent. Bentar, Gurunda. Aku cuma mau nanya, Yesus ini adalah pencipta atau ciptaan? A, pencipta, B, ciptaan. Jawabannya apa, bro? Kalau hakikatnya dia pencipta, hakikatnya loh. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa Yesus ini pencipta. Kalau lo tanya A dan B hakikatnya, aku jawab dia pencipta, hakikatnya lo ya. Nah, Pencipta dikata tapi dia hakikatnya ini, ciptaan gitu loh. Jadi Nah, itu menurutmu dia. dia menciptakan siapa? Dia menciptakan dirinya sendiri gitu. bukan. Anda harus tahu namanya being human. Being human ini terjadi sekali di dalam alam semesta ini. Bentar. Nggak ada yang lain. Kita back to zero. Kita back to zero. Oke, back to the maupun zero. sama saya oke, sampai tadi oke. Kita back to zero. Kita back to zero dulu. Sekarang Nggak pertanyaan sanggup, Om. saya, Yesus ini menurut Anda itu dia pencipta atau ciptaan? Gitu dulu. Kalau Anda tanya hakikatnya, dia pencipta. Tetapi kalau dikatakan dia yang anaknya Maria itu adalah Allah, salah. Nangkep nggak perkataan saya? Enggak, aku nggak nangkap. Kamu Ya nggak memang tegas. harus nggak nangkep. Kalau Anda sudah nangkep, Anda nggak tersesat. Karena Anda nggak nangkep, jadi Anda masih tersesat. Jadi gini. Yesus ini Ya, silakan. pencipta atau ciptaan? Hakikatnya dia pencipta. Tapi jadi manusia yang tunduk hukum alam. Jadi Yang kalau tidak dia tidak dimakan Maria ya mati. Gini. Hakikatnya dia adalah pencipta, tapi dia ciptaan gitu. Bukan, hakikatnya dia pencipta, tapi dia mau merendahkan diri jadi ciptaan. Karena dia makan, minum, Tapi dia ikut di padang gravitasi. Jadi dia pencipta, dia ciptaan, yang menciptakan dia ini siapa? Dia menciptakan dirinya sendiri. Nah, itu Anda nggak ngerti hetero omnipresent. Makanya Anda kalau mau ngomong gini, mundur dulu belajar what is hetero omnipresent. Oke? Anda kalau dilanjut akan pusing. Gini bro. Makanya kekerasan kamu tuh kekerasan Bentar. masih TK. Omnipresent itu berbicara tentang kemahahadiran, omnipresent. Oke. Jadi jangan Anda hubungkan omnipresent Begini, tentang pencipta dan omnipresent ciptaan. yang Sebentar. Kita bicara tentang omnipresent. Bukan kita, Omnipresent kamu itu artinya bukan kita, kamu kan di bawah saya. Ya, Sebentar. kamu yang bicara bukan kita, jangan bilang kita. Kita beda. Omnipresent berbicara tentang kemahahadiran. Oke. Tapi sekarang yang kita bicarakan ini tentang pencipta dan ciptaan. Kalau menurut kamu, ya makanya saya tanyakan, Yesus itu pencipta atau ciptaan? Begini, Anda ngomong omnipresent, kita nggak sama. Saya hetero omnipresent. Jadi aliranmu beda. Saya hetero omnipresent, bukan omnipresent ya. Oke? Oke. Nah, Coba kamu jelaskan hetero omnipresent. Nah, itu seperti apa? makanya kamu aja baru dengar kata ini kan. Omnipresent itu maha hadir. Ya, Hetero. Tuhan, kita melihat Jadi, sebentar. Oke. Coba kamu jelaskan hetero omnipresent itu apa? Saya sedang menjelaskan, kalau saya dipotong silakan Anda ngomong. Kamu Saya tuh menurutnya gitu kok. Oke. Hetero Jadi- ya. Hetero omnipresent itu apa? Ya, hetero omnipresent itu profesornya Edi Badai saya. Saya ngajar ke semua itu saya. Jadi jadi itu mewadahi Tritunggal dan Oneness itu terwadai di situ. Jadi kita melihat Tuhan itu pasti satu. Semua makhluk ini pasti ngomong Tuhan itu satu, tapi bukan keberapaannya, tapi kebagaimanaan dia. Oke. Tadi Anda bilang omnipresent sudah setuju, tapi kan menurut Anda kehadirannya. Nah, kalau hetero omnipresent, Alkitab di Perjanjian Lama mengatakan dia yang berkuasa di atas langit dan dia juga ada di bawah bumi. Artinya dia bisa hadir bersamaan dengan wujud, dengan kemauan dia yang berbeda bersamaan bisa.
Nah, Tritunggal sulit menjelaskan ini, walau sulit, maka itu sebenarnya hetero omnipresent. Dia bisa hadir bersamaan dengan hal yang berbeda. Ini tidak terbantahkan, karena realitanya ada. Dia bisa jadi tiang awan, tiang api. Dia bisa menampakkan diri kepada Abraham ketika di sebelahnya malaikat. Tapi itu bukan Yesus. Karena Yesus lahir di 2000 tahun kemarin, anaknya Maria. Itu hetero omnipresent. Dia bisa hadir bersamaan dengan apapun yang Tuhan maui. Sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi maksudnya sewaktu dia hadir dalam apa yang dikenal oleh orang Israel dalam tiang awan, tiang api itu bukan Yesus. Ya. Ya Karena kan? banyak orang dulu di sekolah saya itu apa-apa Jadi yang hadir sebelum itu Yesus. siapa, bro? Menurut Anda yang hadir itu kepada bangsa Yahudi, pada bangsa itu dalam perjalanan mereka dalam padang gurun itu siapa? Itu adalah Allah. Jadi yang saya bilang hetero omnipresent, dia bisa hadir dalam keadaan apapun, suka-suka dia. Itu loh, bukan melulu Yesus gitu. Jadi Itu, bro. itu Allah ya, betul nggak, bro? Loh iya, karena saya bilang Allah bisa suka-suka dia. Jadi yang Dan Alkitab menciptakan, mencatat. jadi yang menciptakan segala sesuatu ini, yang segala sesuatu diciptakan dan diciptakan itu siapa yang menciptakan? Tukul Arwana. Hah? Siapa? Tukul Arwana. Ya, Kembali itu ke Yesus laptop bukan? dong. Ya, Yesus bukan? artinya gini, loh, kan bukan, Yesus kan lahir baru 2000 tahun yang kemarin. Makanya ngomong dengan saya itu, loh bukan, itu kan Bapa. Oke. Tapi Om Badai nggak meyakini kalau YTVV itu Yesus ya? Loh, Nggak bisa. bukan Dia lah. nggak yakin. Loh, Jelas bukan. bukan ya. Jadi Jelas bukan lah. ada Bapa, ada Yesus kan, gitu ya. Ada Yesus, ada tiang awan. Gini loh, YTVV Yasa itu siapa? wah saya nggak pinter bahasa Ibrani perjanjian lama, nggak pinter saya. Yang saya tahu Bapa, itu aja. Coba saya kasih kamu satu ayat, Kolose 1 ayat 15 sampai 17, bro. Buka. Silakan baca. Baca, bro. Loh, kamu yang butuh, kamu kan bawaan saya. Baca dong, masa suruh saya. Yang Pak. Jadi Coba bisa menempatkan diri lah. Rohos, Baca. Rohos Maaf, bisa Om, buka saya nggak sih? Juga lagi satu device nggak bisa bantu baca. nih. Nggak apa, nanti aku buka ya. Nanti aku buka, aku open cam. Silakan. Kolose 1, sebentar. Saya minta maaf dulu, nanti kalau istri saya ngebel, saya off dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Karena istri saya kan di Taiwan. Ya, Oke. nggak apa, bro. Nggak apa. Saya ngomong dulu, dikira nanti saya kabur. Enggak. Istrinya maha hadir ya, bro. Iya. Maha kontrol. Maha hadir. Pokoknya dengan saya itu asik. Nggak, Lo mau ketemu saya 24 jam, 1 minggu, oke. Jadi gini loh, bro. Aku bawa ayatnya dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17 ya, bro ya. Oke. Ya. Nanti kita buka gini supaya kita kenal siapa Yesus gitu. Tapi secara warna Om Badai ini terhitung lah ya, 80% ya. Oh, nggak bisa. Kalau terhitung itu ekonomi Allah hanya 3. Kalau saya Tuhan itu lebih dari Tritunggal kalau dia mau namerik. Miliar tunggal. Dia ada di hati kita, ada di dimanapun. Maksudku secara hakikat gitu loh, karena kan Jadi gini loh. Om Jadi Badai gini. sudah enggak. membatasi Allah. Terhitung gini itu loh, kan bukan Yesus, itu kan Yesus itu bukan Bapa. perkataan Bapak Gereja. Nggak ada di Jadi Alkitab. gini bro. Oke. Saya bawa ayat dalam Kolose 1 15 sampai 17 ini. Boleh. Ini kan bicara tentang keutamaan Yesus. Itu bicara tentang Yesus, betul nggak, bro? Oke. Boleh ya. Ya kan? Kolose 1 Apalagi itu kitab setelah Injil, aku suka itu tulisan Paulus. Oke, lanjut. Jadi maksudnya Kolose 1 ini bicara tentang keutamaan Yesus Kristus itu. Ya, betul. Jadi maksudnya di sini dikatakan gini loh. Iya, di sini kan Yesus Kristus itu kan, bro. Setuju nggak, bro? Ya. Iya, Ya. bro, ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Mungkin teman-teman yang di sebelah mengatakan dia adalah gambar Bapa, karena Allah itu kan Bapa. Ya apapun nggak penting itu sih. Lanjut. Ya apapun itu, maksudnya dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya dia adalah gambar Allah yang transenden, yang tidak kelihatan, imanen. Dia adalah imanen dari Allah yang transenden itu. Setuju nggak, bro? Manusia juga gambar Allah kok. Waktu diciptakan dulu Adam, nanti kita ke situ. Lanjut. Jadi maksudnya ia adalah gambar Allah yang transenden itu. Kristus adalah gambar Allah yang transenden, yang tidak kelihatan. Oke. Yang sulung. Saya jawab ya.
Lebih entar Yang bro, yang entar sulung bro, dari baca yang dulu. Sebentar bro. Jadi Kristus adalah gambar Allah yang transenden, yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dibayangkan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena dalam dialah, dalam Kristuslah telah ciptakan segala sesuatu manggil ya. Aku yang off ada. dulu, ini istriku manggil. Oh, istrimu manggil, oke. Oke. Ya udah, nanti kita lanjut lagi bro. Tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut aja. Karena dalam Kristuslah telah ciptakan segala sesuatu, yang ada surga dan ada bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Jadi ini bicara tentang Kristus itu siapa sih? Artinya Dia adalah Allah itu sendiri. Allah yang mengambil rupa yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan, Dia mengambil rupa. Allah yang transenden, yang tidak kelihatan itu menjadi Allah yang immanent, yaitu Kristus. Bentar Lontong, ini ada tamu ini, kita sapa dulu. Mario, malam. Ya, halo, selamat malam. Halo malam, boleh tahu Anda dari mana? Dari Kristen, Muslim atau apa? Saya Kristen. Oh, Tritunggal atau di luar Tritunggal? Iya, betul, Tritunggal. Oh, ini bukan membahas, bukan sedang dengan Muslim ya? Sama Cak Lontong, monggo. Tunggu sebentar. Saya kira diskusi Pak Amir dengan teman-teman Muslim, tapi dengan sesama Kristen maksudnya. Iya betul Pak Mario. Jadi tadi kita lagi diskusinya dengan Mas Edi Badai, cuma orangnya kebetulan lagi turun karena terima telepon. Nah, istri maha hadir tadi. Nah, di antara Edi Badai balik lagi kok, dia kan omnipresent, maha hadir. Tenang aja guys. Tapi seharusnya bisa disambung dengan Pak Mario sih seharusnya ya. Kalau memang Pak Mario dari Tritunggal kan meyakini bahwa Allah itu, Yesus itu bukan Bapa kan, dan Yesus itu juga bukan Allah kan, atau bagaimana Pak Mario? Gini, kita kan nggak tahu ya, meskipun Pak Mario bilangnya dari Tritunggal, tapi kita nggak tahu konsepnya yang dia pahami seperti apa. Mungkin Pak Mario bisa sedikit ngasih tahu gimana sih konsep ketuhanan berdasarkan yang Bapak pahami itu seperti apa, Pak? Boleh Pak, silahkan. Boleh betul. Sorry, lagi makan nih. Saya dari tadi kebetulan kirain mau nyimak dulu, belum mau diskusi dulu. Biasanya saya agak maleman. Kebetulan anak belum tidur juga. Jadi saya boleh nyimak dulu ya. Nanti saya belakangan baru saya ikut nimbrung. Ya kalau saya mau diturun dulu ya nggak apa-apa juga sih. Nggak usah, sini aja, santai aja Bang, masih banyak, santai aja. Ini Bang Renaldi dari mana Bang? Aduh, Pak Mario keder duluan ditanyain Tritunggal. Dari Bukit Tinggi dulu ya Bang. Maaf Bang Renaldi dari mana? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Muslim atau Sumatera Muslim Barat. Bang, kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu Muslim atau Muslim. Ya, Muslim atau Muslim. Oh, nanti ya kan. Sambil nunggu Pak Mario, Iya. Cak Lontong mau dilanjutkan penjelasannya Pak Lontong. Silakan. Cak Lontong, coba dijelaskan tadi ada kata-kata dari segala yang diciptakan. Apakah termasuk Yesus yang diciptakan atau gimana? Coba dijelaskan. Nanti aku buka kembali ya bro ya. Iya, oke. Silakan. Dalam Kolose Saya 1. nyimak dulu ya. Saya ngurus anak dulu. Sorry banget. Saya memang biasanya agak maleman. Iya, Pak Mario. Dalam Kolose 1 tadi ya bro. Nanti aku buka kembali ya kameraku. Iya, karena pernah saya dengar ayat itu diangkat sama si Adirion untuk menjelaskan bahwa jasmaninya Yesus diciptakan berdasarkan ayat itu, kata dia. Adirion memang agak beda dia, Ustadz Ali. Jadi Beda- maksudnya dalam beda Kolose jurusan. 1. Ini kan dalam ayat ya. Dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17.
ini kan bicara perikopnya tentang Kristus. Kita bicara Kristus tuh pasti Yesus ya. Jadi sebetulnya Kristus itu, Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di sini Nah, katakan, sudah sampai di mana ini? Edi Badai Mana Edi Tornado? tewas. Kabur ya? Waduh. Balik lagi katanya, ntar balik lagi. Oh, balik lagi. Lanjut Kak Lontong. Tunggu sampai akhir zaman dia baru balik gitu. jadi Lanjut, Kristus, Cak. jadi Kristus itu sendiri adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Di sini dikatakan Allah yang transcendent itu, yang tidak bisa dilukiskan, yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak bisa kelihatan, itu gambar Allah itu ada dalam Kristus. Dikatakan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala ciptakan. Karena di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga. Jadi bukan hanya di bumi aja, tapi semua yang diciptakan di surga maupun yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun kuasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dikatakan apa? Dia adalah yang terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Itulah dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 8, Dialah Alfa dan Omega. Jadi Dia itu siapa Kristus ini? Dia tuh Allah sendiri. Jadi Dia Allah yang pencipta itu. Dialah imanen dari Allah itu sendiri yang transenden itu. Sohirnya, Iya, zohirnya dari batilnya. Imbangi dengan bahasa Bang Ali, bro. Sohirnya. Oh iya. Zohir. Itu kata Tritung, kalimat terakhir dari ayat ke-15 itu, lebih utama dari segala yang diciptakan, menunjukkan bahwa dia diciptakan jasadnya. Enggak, Gimana bro. tuh? Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi dia bukan dari bagian dari diciptakan, tapi dia lebih utama dari yang segala yang diciptakan. Mungkin kalau Tritung gini, mungkin dia nerjemahkannya dari kata prototokos itu, mungkin prototokos pastus ketiseos kan. Jadi prototokos dia terjemahkan jadi yang awal atau yang sulung, pastus diantara ketiseos atau Gini loh, bro. ketisi. Dari segala yang diciptakan, dia paling utama. Dia bukan bagian dari yang diciptakan. Kalau diciptakan, konsekuensi logis, Yesus tidak mungkin lahir oleh Maria. Itu konsekuensi logis. Masalahnya, Tritung itu tidak sampai kepada penalaran logis konsekuensi itu. Coba, konsekuensi logis kalau diciptakan, berarti Kristus itu adalah mula-mula ciptaan. Nah, sedangkan faktanya dia dilahirkan abad pertama. Itu. Jadi, nah, memang itu yang dipahami Tritung itu, Her. Iya, tidak cocok. Sebagai ciptaan mula-mula, bahkan dia Tritung bilang bahwa dia adalah Adam kedua. Setelah Adam jatuh ke dosa, makanya ada ciptaan Adam kedua. Ini yang tidak dia ambil dari kata prototokos itu, prototokos pastus ketiseos di ayat 15 tadi itu. Iya, jadi di situ Adam bukan Adam nama, Adam dalam kategori manusia di situ loh. Jadi manusia pertama dan manusia kedua. Nah, manusia ini kalau dalam Alkitab ya, manusia itu bukan tentang makhluk hidup loh. Manusia itu adalah tentang rancangan Tuhan dalam bentuk rupa dan gambar. Itu. Jadi manusia itu bukan makhluk hidup. Manusia itu disebut makhluk hidup ketika diberikan nyawa. Kejadian 2 ayat 7. Jadi esensi manusia itu adalah rancangan Tuhan dalam bentuk gambar maupun rupa. Rancangan Tuhan dalam bentuk rupa maupun gambar. Itu yang disebut manusia. Manusia itu bukan makhluk hidup. Nanti diberikan nyawa barulah disebut makhluk hidup. Makanya Kristus itu disebut manusia kedua. Nah, manusia pertama kan dari debu tanah. Manusia kedua dari roh. Nah, itu. Roh yang inkarnasi. Itu 1 Korintus 15 ayat 46 dan 47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jolemon ini Bro Gema ya? Bukan. Bukan.
Mirip suaranya. Bukan. Ayo ngaku, tak Jadi kasih singa kalau ngaku. Ngaku dulu, tak kasih singa kalau ngaku. Oh, Bukan, swear. Oke. Jadi RD penginjilan lebih prioritas mana, ke Tritung apa ke Muslim? Kan saya mau perbaiki dulu di internal karena banyak setannya di internal. Bagaimana kita bisa menginjil keluar kalau setannya banyak di dalam? Oh, berarti lebih prioritas ke Tritung ya? Iya. Di dalam kan banyak setannya, Bro. Mau bersih-bersih dulu. Itu gini ya kata Alkitab di 2 Petrus 1 ayat 17. Penghakiman Elohim dimulai dari rumahnya dulu. Nah, itu. Jadi memang Alkitab sekarang sedang digenapi loh. Jadi penghakiman mulai dari rumahnya dulu, dari kekristenan dulu. Betul, Bro. Nah, Itu dikatakan dalam Galatia 1 itu banyak lagi pengajaran-pengajaran. Waduh, ada lontong di sini nih. Aduh, lontong. Emang Pak Jo Leman nggak tahu ya kalau di komal-komal Kristen tuh banyak rumah hantu. itu Bang Ali kurang tajam. Harusnya dia panen banyak ketika Tritung sudah dibuat tiarap. Bang Ali panen harusnya. Bang Ali Bang Ali kurang gercep. kurang tajam. Kemarin saudaranya Adirion udah saya syahadatkan Huta Barat juga. Oh, siapa tuh? Theodor namanya, Theodor Huta Barat. Tritung dah. Sama-sama Huta Barat tuh. Sudah disampaikan belum mengali kabar baiknya? Ke Adirion. Belum ketemu Adirion. Adirion lama nggak pernah kelihatan kemana ya? Iya, dia lagi sembunyi-sembunyi. Dia Kayak lagi berapa fokus kali? menyerang kekristenan. Wah, dia live berapa kali? Sampai 5 menit saya tungguin gak dinaikin. Sekitar beberapa hari yang lalu, Bro Herdi, Bro Malikil, di komalnya Erben ngumpul semua itu. Mereka ngangkat ayat ini. Berisik ini. Lagi panas-panasnya itu. Mereka ngangkat ayat untuk para bidat katanya. Itu berlaku ayat digantungkan atau didilitkan batu penggilingan di leher, dilempar kalau hidup-hidup katanya. Wih, sadis banget udah. Iya. Itu nanti Ro paling inkuisisi, Bro. 115 itu diparalelkan sama Wahyu 3:14 itu. Waduh, tapi asal kita tanya ayat itu metafora, nggak benar katanya. Tapi hari itu mereka semua sepakat ayat itu harus diberlakukan untuk kalian katanya. Iya. Ro inkuisisi, Bro. Nah, karena gini, Spirit Bapak Gereja. Iya, betul. Kata Salomo di dalam kitab Pengkhotbah, di bawah matahari tidak ada yang baru. Jadi apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Bapak Gereja akan terjadi lagi di masa sekarang atau masa yang akan datang. Pasti terjadi lagi. Karena kata Salomo, di bawah matahari tidak ada yang baru. Iya. Akhirnya terbukti ya bahwa memang ada penindasan dan genosida di masa itu ya. Wih, saya diteror. Iya, serius. Kalau kita baca sejarah gereja, Bang Ali, itu sejak abad kedua. Persekusi itu udah dilakukan sejak abad kedua itu. Teror apa nih? Teror fisik, bermalik. Iya, teror. Iya, sejak abad kedua bahkan. Dibakar, dikuliti. Iya. Bukan sayanya, Bro. Sayanya diteror. Ya udah cepat, saya tunggu. Di pengadilan mana? Ayo. Enggak, maksudnya berani sampai mengangkat ayat itu untuk mengatakan kalian itu boleh dibunuh gitu ya. Karena gini, Bang Ali ya. Tritunggal itu sebenarnya sudah hancur, tapi hanya karena modal tegar tengkuk aja. Mereka gengsi. Hancur lebur sebenarnya sudah. Bro, aku juga Tritunggal, Bro. Udah Tritunggal KW jangan pamer lah kalau Tritunggal KW. Terus oke, teman-teman gimana menanggapi tren anak-anak muda Kristen yang ramai-ramai menyatakan dirinya ortodoks sekarang? Nah, karena mereka nggak tahu, Bang Ali. Kalau mereka tahu ortodoks, maka mereka akan sadar. Contoh, yang menggenosida, yang terlibat dengan Athanasius kan ortodoks. Menggenosida Montanus. Toh? Bang Ali pernah baca? Iya. Iya, ortodoks ya tuh. Tunjukkanlah bukunya.
Oh, bukunya. Mana ya bukunya tadi? Ya, tunjukkanlah bukunya. Kalau nggak ada datanya nggak percaya kami. Jangan website ya, buku. Oh iya, Iya. buku. Wah. Udah gaya Adirion ini. Loh, kan harus ada penyeimbang. Kalau Bang Ali Adirion saat ini nggak gitu, Her. Datang langsung mencak-mencak, teriak-teriak, maki-maki itu Adirion. Enggak, tapi Bro Dedi lihat juga kan, banyak banget ini anak-anak muda baru muncul tiba-tiba mengaku ortodoks sekarang. Oh gini bro, karena ada pernyataan gini. Ini pernyataan yang sering saya dengar ya. Kalau ibadah di gereja lain itu nggak benar, harus ibadahnya di satu gereja yang kudus dan am. Iya, ortodok itu, gaya-gaya ortodok itu. Tapi ortodok tetap aja Tritunggal kan? Ya iyalah. Ortodok bukan Tritunggal. Apalagi banyak jenisnya Tritunggal itu, bukan hanya satu. Ibaratnya Yamaha, ada Mio G, Jupiter Z, ada MX King, ada RX King, itu tuh jenisnya. Jadi yang di TikTok ini jenis RX King. Ingat tuh, ortodok itu ada dibagi dua. Suaranya kencang, kalau ke pojok larinya juga kencang. nih bawa Rex King lagi. Iya, jadi jenisnya yang ada di TikTok itu jenis Yamaha RX King. Mereka nggak. Tapi Bang Ali kenapa senang sekali dengan Irben? Karena gampang dimain-mainkan. Iya. hampir setiap minggu loh ketemu barengan, udah kayak orang pacaran. Iya, mudah Ini dipancing gara-gara katanya. lu ya. Dibuat Ane pernah main-main. dijambak di tempatnya Erben, Her. Enggak. Baru lewat dijambak kan. Enggak. Dijambak ya Ane terima, terus disuruh ngomong. Dipaksa Jadi- ngomong Ane, ayo ngomong tanya sembarang. Ane bawa Her, Yohanes 14 ayat 9 Her. Kelabakan dia. Bang Dedi. Ada lagi dibilang gini. Lu ini sebenarnya Yohanes, tapi nyamar jadi Karena saya lihat memang Bang Ali ini udah kayak orang pacaran sama Le Irben. Karena Bang Dedi, saya 3 kali didoakan sama Erben, diserahkan saya ke iblis katanya. Aku serahkan Ali kepada iblis katanya. Diaminkan sama semua teman-teman Kristen di situ. Waduh. Itu waktu didoakan, kalau kami kan berdoanya menutup di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah kalau Di dalam kalau nama itu Kudus. bagaimana doanya? Tritunggal Maha Kudus. Iya, atas nama Tuhan dan Roh Pak Amir, Kudus, bisa aku dibesarkan? serahkan Ali kepada iblis katanya. Loh, itu nggak sampai karena alamatnya nggak jelas itu. Ini bukunya, Bang Ali. Oke, kirim dong Bro Herdi. Udah DM nomor DM, telegramnya DM. Bang Ali. Nah, DM aja. Siap. Jadi di Mau sini sejarah dari kayak tele Bang Ali, biar tahun bisa keberapa? ortodoks. bisa muat banyak gitu. Jadi Coba di itu, ortodoks Bang Malikil coba dibuka halaman yang menyatakan halaman genosida itu. 412. Nah, Udah jangan kamu yang baca Malikil, kamu nanti membolak-balikan kosakata lagi biar Bang Ali yang baca. Oke, 412. Tar. Oh, ini tersadarkan, jadi sadar sama ikut-ikut sama si Herdi ya sekarang. Kemarin Bukan, dia main nggak tengah ada. terus. Kemarin Jadi dia main kalau tengah orang terus. rendah hati, Pak Amir itu pasti kenal siapa Yesus. Nah, Tritung ini kan tegar tengkuk, jadi nggak kenal. juga. Iya. Yo, Itu teorinya loh. Nanti Itu ganti aku nggak bikin itu kamu. fakta Alkitab Yohanes 8 ayat 28. Jika kamu sudah meninggikan anak manusia, maka kamu akan mengerti akulah dia. Itu loh kata Alkitab. Nah, masalahnya Tritunggal itu tidak pernah meninggikan Yesus, takut meninggikan Tuhan Yesus. Karena apa? Takut nanti kalau kelebihan meninggikan kan terlampaui Bapa jadi nomor 2. Itu Tritunggal takutnya begitu. Jadi mereka meninggikan Yesus itu setengah-setengah, tidak setinggi-tingginya. Nah, makanya mereka kagak ngerti-ngerti. Kami tuh ya sama teman-teman muslim tuh mengasihi, makanya Bang Ali minta buku pun kita kasih, jangankan buku, login aja boleh Bang Ali. Oke, sekian, terima kasih teman-teman, saya izin pamit turun dulu ya, saatnya wajib saya. Jangan, kamu jangan serahkan Bang Ali ke iblis ya. Jangan, tenang. Saya koalisinya Malikil. Kalau Malikil sudah hantam, saya tinggal syahadatkan katanya. Nih, Montanis. Jadi dengan ortodoks dia kerjasama di halaman 412. Ya, halaman 412. Nih. There were still strong Montanist communities in Pengikutnya. Phrygia.
Iya, Bergiat. komunitas Montanis ya, ada Kalau masih lagi sangat mandi kuat, pagi penasaran aku. masih sangat kuat di daerah Montria. Oke, terus Terus remove from the capital, if not geographically, then cultural. Kok ilmu dari blog itu buku itu bukan blog? ini Astaga. buku kok blog? Ntar ya. Nih. Jadi Kristen sesama Kristen itu saling membinasakan. Mana ya? Itu judul websitenya itu http://aliblogspot.com doh. Bentar. Biar Kita sekali Bang Ali yang kena fitnahnya ini. heretik. Nah, ini nih. Nih saya Coba di blog, nih, di blog, di blog. nih. Oke. Ya, orang Kristen di dalam apa? Ada. Coba Dalam saya persekusi. Had been Nah. destroyed. jadi Kristen dengan Kristen saling membinasakan. Oke. Berkan Iya. satu sama lain. Oleh di masa akhir jabatan Justianus, dia menghabisi, meratakan semua Montanis. Ini Justianus, ya, di akhir masa jabatannya dia Justianus semacam menggenosida. Yang tersisa yang hanya di luar pulau, yang di daratan satu daratan dengan Justianus itu selesai digenosida. Justianus ini ortodoks. Iya, betul sekali. Oke. Kaisar setelah Konstantin. Iya, dia dianggap Dan dia- santo, santo juga. Kalau Montanis siapa? Montanis ini kan aliran pengikut Montanus. Nah, Montanus saking geramnya mereka karena Montanus sudah mati, dicari tulangnya, dibakar. Serius? Ya serius. Nah, di sini halaman 299 coba kita pakai pencarian aja biar cepat. Tunggu, Montanis ini warna teologinya apa? Montanus itu apa ya? Kayak mistik. Mesianik Itu gitu. lebih ke apa ya? Mistik, Mystical ya, Iya, mistik ya. Masih percaya tentang Kayak ada Kristen klenik gitu loh Bang Ali. Kristen klenik gitu loh. Ibaratnya. berbahasa. masih percaya klemik-klemik gitu. Jadi ada dua di antaranya nih tulangnya itu dibakar nih Montanus. Nih. Oke. Nih. Oh, burn the bones as Iya. well. Oh ya. Iya, Nya dibakar. dibakar. Jadi nggak karena cukup sudah meninggal, jadi tulangnya yang jadi sasaran. Amuk mas. Jadi nggak cukup Nah, dibunuh gitu aja iya, ya. bakar. Tuh. Wow, itu berarti ada dendam luar biasa itu. Lah iya. Maksudnya kalau nggak dapat orangnya, tulangnya juga jadi gitu. Iya. Tulangnya aja untuk melampiaskan kan. Nah, kalau di Korbannya sampai berapa orang korbannya? banyak. Itu kalau di awal-awal di Athanasius itu sampai Athanasius kan mundur. Athanasius mengundurkan diri kenapa? Karena banyak korban jatuh. Nah, di sini ya. Yang cerita dibakar hidup-hidup itu di mana? Oh, Janhus itu Janhus itu. Nah, di sini lagi. Ya, halaman 8 coba kita lihat halaman 8. Susah payah dapat buku ini, Bro. Disembunyikan masalahnya. Waduh. Iya, serius. Kita itu kerja tim baru dapat buku ini. Memang disembunyikan. Judulnya apa, Bang? The Age of Faith ya? Iya. Terjemahkan dong ke bahasa Indonesia biar disebarkan. Maksudnya pada zaman iman iya. gitu loh. Ini judulnya nih. Iya, The The Age of Age Faith. of Tulisan Faith siapa? gitu loh. Tulisan siapa? Will Duran. Wilduran. Oke, tuh. Coba kita halaman 8 ya. Mereka lagi konsili ini lagi mendengarkan kita. Tuh Malikil juga bongkar-bongkar sejarah gereja. Nggak tahu malu dia. Ya memang kalau sejarah jahat kenapa ditutup? Anda disebut ini nih Pak. Malikil, Anda disebut melacurkan iman katanya. Mulai karena iman saya bukan Malikil Tritunggal. kerja sama Muslim katanya untuk dapat makan.
Malikil cuma Jangan-jangan jawab Bang Ali EGP. nih yang bayarin Malikil jadi kayak gini ya. Malikil Bang cuma jawab Ali ya, EGP. ini salah Emang nih, mau bikin. nih. Sesama Makanya kan- Kristen, sesama Kristen saling membinasakan. Saling menyembelih itu. Iya, saling membinasakan lah, jangan dibilang menyembelih. Probably more Christian was Iya. slaughter by Slaughter itu menyembelih, lebih pas artinya. Iya, iya kan? Sesama Kristen. Saling memenggal. Iya, jadi ini Menjagal. Kristen, bukan Kristen yang percaya Yesus Bapa loh. Ini sesama Kristen ini Arius dan Athanasius itu saling membinasakan. Ini di abad ke 340, ya abad ketiga, Tetap nih. ya kan? Nih, banyak. Jadi kalau Jan Hus dibakar di sini. Jan Hus nih. Yang aliran itu sebagai nabi ada nggak di situ? Wah, itu lucu lagi itu. Ah, ini Jan Hus dibakar ini. Ini Jan Hus, ini Jan Hus. Nah, ini Jan Hus. Ini dibakar karena mengkritik kehidupan bapak-bapak gereja dan mengkritik doktrin, alasannya. Dia dibakar. Nah, tapi yang menjadi yang menginspirasi yang membakar itu nih. Paus ya? Iya, Paus Martin ke-6. Iya, serius. Nih. Berarti Jadi dibakar. Katolik ya? Iya, Bro. Dengan Dia dibakar. kerjasama dengan apa? Ini Bohemian apa ini? Bohemian. Ortodok. Ya. Di belakang layarnya Paus Martin ke-6. Bakar hidup-hidup kawan. Tuh. Jadi sangat tidak mungkin Tritunggal itu ajaran yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, nggak mungkin. Pasti roh setan yang mengajarkan itu. Mamamu. Ya kita bicara jujur, bukan artinya kita ini ya, bukan. Kita apa adanya saja. Karena memang Tritunggal itu bukan produk dari Tuhan. Bukan produk Alkitab. Iya, bukan produk Tuhan. Nah. Produk Tuhan itu mengasihi sesama, bukan menghilangkan nyawa. Dan banyak lagi. Bro Malikil, ntar saya DM ya. Ya, oke. Minta semua itu. Siap. Kasih aja nomor telegramnya Bang Ali. 5 menit kemudian terima aja buku-bukunya. Oke. Mau sekarang? Mumpung saya lagi buka yang satu lagi nih. Boleh dong. Iya, lewat Telegram bisa ya. Enak ya. Jangan WA. Boleh WA dong tuh berat bukunya. untuk ngirim Boleh ya. ngirim file gede tuh Berat kalau WA Telegram aja ya. Iya, Bang Deddy ntar saya DM. Boleh kirim ke Bang Ali, nanti aku minta ke Bang Ali. Iya. Bang Ali Jadi kasih lah nomor Telegramnya, nanti Jadi aku gini bro, DM minta. teman-teman. Jadi bagi kita, katakannya iya jika iya, katakan tidak jika iya. Tidak. Karena di luar itu berasal daripada si jahat, si tetan. si setan. Gitu loh. Betul. Saya aja yang kaget. dikatakan Malikil ini adalah suatu kebenaran. Kalau memang ada kebenaran seperti itu, katakan kebenaran, nggak perlu tutupi. Kalau di Indonesia, Tritunggal itu masih terlihat suci dan kudus. Tapi kalau di Barat, udah nggak ada. Udah telanjang. Di Indonesia saja Tritunggal itu kelihatan suci dan kudus. Karena disembunyikan sejarahnya. Yang memicu konsili Nikea itu kan karena Bono yang membonoi itu. Bro, aku kabur dulu, bro. Oh, kabur. Yang memicu konsili Nikea itu kan antara Athanasius dan Arius saling membonoe kan. Itu yang memicu konsili Nikea 325. Nah, tetapi lucunya konsili Nikea, hasil konsili Nikea 325 dianulir di dalam konsili Sinode Tirus pertama, tepatnya 10 tahun setelah konsili Nikea. Itu namanya Sinode Tirus pertama. Nah, di situ hasilnya terbalik. Athanasius dibidatkan, Arius dibenarkan. Tuh, bayangkan tuh. Itu muatan politik, nggak mungkin itu tuntunan Tuhan. Iya kan? Jadi secara akal sehat itu nggak mungkin konsili itu dituntun oleh Tuhan, nggak mungkin. Bagaimana mungkin Apa ada sesuatu isinya?
Isi Jadi hasil konsili Nikea itu apa intinya? Konsili Nikea itu kan menyatakan doktrin Arius, Athanasius, ya, yang dimenangkan Athanasius. Itu di Konsili 325. Nah, 10 tahun kemudian 335 tahun 335 itu di Konsili Sinode Tirus pertama, Athanasius dibidatkan, Arius yang benar. Iya. Namanya Sinode Tirus pertama, tepatnya tahun 335. Athanasius ganti dibidatkan. Nah, Mereka nggak ngakui bahwa Tritunggal itu dikukuhkan dalam Konsili Nikea pertama itu. iya, sebenarnya itu. Nah, itu kan Tritung itu kan sudah disesatkan di dalam Konsili Antioquia tahun 268 sebenarnya. Lalu hidup lagi karena si Tertullianus ini. Jadi kata si Metatron gini, Bro Malikil. Konsili yang sah itu, yang pertama itu adalah Konsili Nikea pertama 325. Yang lain nggak sah. Nggak sah, hanya konsili kecil, konsili internal, rapat internal, tidak diwakili oleh mayoritas atau perwakilan yang bisa dikatakan sebagai pemilik suara untuk menentukan sikap gitu. Kata si Metatron dan teman-temannya. Nah, Kayak itu pas. mereka nggak tahu. Sebenarnya doktrin Tritunggal itu asalnya memang dari pagan, ya. Itu made in Plato, ya. Jadi Plato yang merumuskan rumusan itu. Lalu oleh Plato diadopsi oleh Valentinus. Nah, Valentinus di abad kedua itu sudah dinyatakan agnostik, ajaran sesat. Nah, Valentinus mengajarkan itu. Lucunya oleh Tertullianus diadopsi. Makanya rumusan tentang doktrin Valentinus, Bapa tidak mungkin tidak mungkin dilahirkan. Itu kata Valentinus di dalam rumusan doktrinnya. Valentinus itu di abad kedua, dia sudah heresis itu, sesat. Ya. Itu diadopsi oleh Tertullianus Tertullianus. Iya, Tertullianus diadopsi. Dan jadi tunggu Bang Malikil. Bang Malikil berarti setuju bahwa Tritunggal yang mengatakan bahwa Tuhan yang esa memiliki 3 kepribadian adalah penyembahan kepada berhala, gitu. Iya, pagan itu, kawan. Pagan. Yotheva vehat. Aku coba jelaskan gini loh. Kalau bagiku ya, aku juga Trinitas ya. Tapi bagiku itu Allah itu adalah satu sosok roh gitu dalam kepercayaan saya. Roh yang punya gelar gitu loh. Gelarnya bisa dia bergelar Bapa, bergelar Anak, bergelar Roh Kudus gitu. Tapi dia Satu adalah ketinggalan. sosok, iya satu aja gitu loh. Satu ketinggalan, malah Kasim. Iya betul. Dia bukan konsep yang berbeda. Bagiku Trinitas itu seperti itu, gitu loh, teman-teman. Ya, itu amandemen. Itu amandemen. Artinya ciptaan sendiri. Bukan Tapi dia rujukan bukan Bapak Gereja. berbeda. Dia nggak bisa katakan dia punya berbeda lagi, rohnya beda, pribadinya beda, enggak. Dia itu ada roh yang sama itu, Allah yang sama itu. Ya dalam konsep bergelarnya Bapak, disebut Bapak, dalam konsep dia dalam segala sumber. Sewaktu dia mengambil wujud nuzul inkarnasi sebagai manusia, dia dikenal bergelar anak manusia. Tapi tidak menghilangkan gelar bapaknya kan? Betul. Dia eksis dengan gelar anak tanpa menghilangkan gelar bapak. Betul. Dia roh yang sama, Ya. dia adalah Allah yang sama itu gitu loh. Cuma dalam konsep posisi yang berbeda aja gitu, dalam situasi yang berbeda gitu. Gitu kan, Bro? Itu ada pertanyaan dari Bung Taruh. Adakah referensi yang jelas tentang Tritunggal itu adalah pagan? Lah, tadi baca aja referensinya. Nah, ini bukunya. Valentinus ya. Nih. Jadi kalau kita bicara full data ya, Valentinus itu di abad kedua nih. Itu yang diteruskan. Jadi Valentinus itu mengadopsi dari Plato. Plato itu pagan. Nah, diadopsi oleh Valentinus, dan Valentinus itu dinyatakan heresi, sudah sesat, pagan. Nah, lucunya Valentinus ini sudah dinyatakan sesat dan didukung oleh Konsili Nikea, Konsili Antioquia. Konsili Antioquia kan mengatakan Trinitas itu pagan, sesat.
Lucunya oleh Tetanus diadopsi lagi. Nah, lalu di abad ketiga 325 diadopsi lagi. Nah itu lucunya. Dan akhirnya menjadi mainstream. Ya. Ini Valentinus. Jadi kalau doktrin Valentinus, Bapak tidak mungkin dilahirkan. Itu sama dengan Tritunggal. Itu rumusan yang diangkut mentah-mentah, rumusan pagan. Diangkut mentah-mentah oleh Tritunggal Bapak Gereja, oleh Athanasius. Itu diangkut mentah-mentah di mana? Sini rumusannya ya. Nih, lahir. Lahir. Pakai kata kunci biar cepat carinya. Lahir. Oke, 12 doktrin dia melahirkan roh, oke, anak laki-laki, ayahnya, ini, bentar ya, saya gedein dikit, bentar, saya gedein, oke, lahir. Jadi Bapak itu di dalam doktrin ya, atau doktrin aja, doktrin doktrin Valentinus ya, doktrin Valentinus. Oke, mana dia? Sini. Doktrin Valentinus. Teologi. Nah, nih, teologi Valentinian. Valentinus dan para pengikutnya percaya bahwa Allah Bapa yang tertinggi tidak dapat dikandung. Nih, jadi ini yang diangkut mentah-mentah oleh Tritunggal. Teologinya Valentinus pagan, gnostik benar. Nah, tidak dapat dikandung, tidak dapat dipahami, tidak dapat dilihat atau didengar. Iya kan? Benar kan? Begitu kan Tritunggal kan? Bro Calontong, benar nggak? Iya bro. Iya kan. Tritunggal ori ya begitu. Kalau Calontong kan Tritunggal KW. Bisa lama-lama di sini gua ada. Ya tema ntar Calontong. Itu ada pertanyaannya Bang Moto tuh tentang konsili Chalcedon yang menganatema teologi monofisit itu gimana itu Ya teologi monofisit. Jadi teologi monofisit bukan Jesus only. Teologi monofisit jadi kemanusiaan itu diserap keilahian. Kita tidak menganut monofisit kawan. Iya. Salah. Iya. Kita tidak menganut monofisit, enggak. Monofisit itu kan terbagi dua, yang dinamis, ya ada dua kan itu monofisit, ada dua. Ya, jadi satu kepura-puraan, satunya diserap. Ya beda. Jadi apa yang tertulis di Alkitab Jesus only tidak pernah dirumuskan oleh Bapak Gereja manapun, enggak ada. Hanya ada di dalam Alkitab, enggak ada. Praxeas pun menyimpang rumusannya, tidak seperti Jesus only. Ada kepura-puraan di dalam kedagingan itu. Wah, itu nggak kena itu. Tuh, kalau Praxeas menyimpangnya di mana? Kepura-puraan, ada kepura-puraan. Kan Praxeas itu terbagi dua, bro. Nah, modalistis, dinamis ya. Modalistis sama dinamis. Ya. Terbagi dua. Menyimpang. Yang benar ya kata Alkitab. Kata Yudas 1 ayat 4, kata Yesus, akulah dia, ya kan? Itu benar. Tapi kalau masalahnya begini, kenapa mereka menyimpang? Karena mereka tidak punya pengetahuan dasar tentang Torah, tentang nubuatan, siapa yang akan datang itu. Kalau mereka punya pengetahuan tentang itu, yang akan datang adalah Sang Pencipta itu, maka tidak akan menyimpang begitu penafsirannya. Yesaya 63:16. Nah, itu kan jelas. Gitu. Jadi Malikil ikut konsep Alkitab, bro. Jadi sebenarnya kalau tentang Tuhan di kekristenan itu bukan konsep lagi karena sudah real. Ya, konsep itu sesuatu rumusan yang belum terrealisasi atau suatu kerangka belum terrealisasi, itu konsep. Kalau di dalam kekristenan Tuhan itu bukan konsep lagi karena sudah real, nyata. Jadi itu ya bukti bahwa Trinitas itu adalah pagan yang diangkut dari Plato dan diadopsi oleh Valentinus dan diadopsi lagi. Ini estafetnya. Jadi Plato, lalu Valentinus, lalu Tertullianus, lalu Athanasius. Itu
sama. Jadi dari Plato demikian diangkut mentah-mentah oleh Valentinus, sama diangkut lagi oleh Tertullianus, Tertullianus, lalu diangkut lagi oleh Athanasius, sama. Jadi bahwa Bapa yang tertinggi tidak dapat dikandung, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dilihat atau didengar. Itulah Tritunggal sekarang. Ada apakan?